Sampaikan. Di antara saudara yang punya tabungan. Siapa yang punya tabungan? Siapa yang punya tabungan? Nggak ada yang berani ngacung. Nggak ada yang tunjuk Ya tangan. Allah, sebentar lagi saya mau nanya siapa yang punya tabungan. Kalau dia nggak ngaku, bikin 0 tabungannya. Ya Allah, sebentar lagi saya mau nanya siapa yang punya tabungan. Kalau dia nggak ngaku, bikin 0 tabungannya. Doa seperti apa ini teman-teman? Apakah Rasulullah pernah mengajarkan cara seperti ini? Mendoakan jemaahnya supaya tabungan jemaahnya menjadi 0 bagi yang tidak mau bersedekah, bagi yang tidak mau menyerahkan tabungannya kepada Ustadz Yusuf Mansur ini. Ini bukanlah metode sedekah yang diajarkan oleh Rasulullah. Na'udzubillah. Coba sekali-kali teman-teman yang menyaksikan video ini, jika seandainya teman-teman berjumpa dengan beliau, Ustadz Yusuf Mansur, coba minta sedekah kepada Ustadz Yusuf Mansur. Mintanya jangan tanggung-tanggung, jangan minta 100.000, 500.000, jangan tanggung-tanggung, coba minta kunci mobilnya. Minta mobilnya. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Ibri. Ya teman-teman, berkaitan dengan klarifikasi Yusuf Mansur, saya nggak nyebut Ustadz ya, karena menurut saya bukan ya, karena ya bukan lah. Di sini ada video dari Rizky Maisa Putra, ini ya YouTuber yang udah cukup lama dan subscribe-nya juga udah banyak, lebih banyak daripada saya. Dia ngebahas tentang intinya dia nggak percaya dengan klarifikasi Yusuf Mansur gitu, karena dia memberikan contoh-contoh yang sebenarnya contoh-contoh video itu semua dari saya yang memberikan video itu di TikTok maupun di YouTube Short. Jadi teman-teman bisa ngambil dari saya kenapa video itu banyak yang berkaitan dengan sedekah Yusuf Mansur itulah. Intinya orang ini ngambil juga dari saya sebenarnya kayak gitu. Oke teman-teman, kita memberikan video sedikit tentang pendapat dia tentang Yusuf Mansur ini, tapi cuma dia masih nyebut Ustadz ya, saya akan enggak. Yuk kita lihat dulu videonya, check it out. Seperti di dalam video tadi, dia menyatakan dia tidak pernah mengajarkan kepada jemaahnya sedekah untuk kaya, tapi sedekah untuk tauhid. Mari kita cek jejak digital Ustadz Yusuf Mansur. Nah teman-teman, ini adalah salah satu video beliau ketika meminta sedekah kepada jemaahnya. Nah apakah betul seperti apa yang beliau sampaikan di video tadi, bahwa beliau meminta sedekah kepada jemaahnya tidak mengajarkan untuk kaya, tapi sedekah untuk tauhid. Nah, mari kita simak video Ustadz Yusuf Mansur ini. Saya tadi sepintas ngeliat pada ngitung, itu recehan semua. Recehan. Payah nih, makanya rezekinya recehan tuh. Nah, teman-teman, walaupun kita bersedekah, seandainya kita bersedekah recehan, mungkin hanya itu yang ada di dalam saku kita, 10.000, 20.000. Namun jika kita ikhlas bersedekah lillahi ta'ala, maka Allah pasti akan menerima sedekah kita, akan membalas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Nah di sini teman-teman, Ustadz Yusuf Mansur tidak puas menerima sedekah recehan, bahkan dia meminta emas teman-teman. Nah silakan teman-teman simak. Ngasihnya sama Allah recehan, jangan recehan, kasih emas. Emas. Biar Allah ngasih tokonya buat kita. Jelas sekali teman-teman, dia meminta sedekahkan emas, biar Allah kasih tokonya kepada kita. Nah, apakah benar dia mengajarkan sedekah untuk tauhid seperti apa yang dia sampaikan tadi? Itu baru satu video teman-teman, baru satu video yang saya tampilkan di video ini. Nanti teman-teman silahkan cek sendiri jejak digital Ustadz Yusuf Mansur meminta sedekah kepada jemaahnya. Apakah betul dia mengajarkan tauhid atau menjanjikan kekayaan kepada jemaahnya? Kadang dia menjanjikan jemaah yang mau bersedekah bisa naik haji, tapi dia hanya mendoakan. Nah, bahkan yang lebih parah teman-teman, di video selanjutnya teman-teman, dia mendoakan keburukan kepada jemaahnya. Mendoakan keburukan kepada jemaahnya yang tidak mau bersedekah. Ini metode apa? Langsung saja teman-teman, mari kita simak video berikut ini. Coba teman-teman simak baik-baik, dengarkan baik-baik apa yang dia sampaikan. Di antara saudara yang punya tabungan. Siapa yang punya tabungan? Siapa yang punya tabungan?
nggak ada yang berani ngacung. Nggak ada yang tunjuk Ya tangan. Allah, sebentar lagi saya mau nanya siapa yang punya tabungan. Kalau dia nggak ngaku, bikin nol tabungannya. Ya Allah, sebentar lagi saya mau nanya siapa yang punya tabungan. Kalau dia nggak ngaku, bikin nol tabungannya. Doa seperti apa ini teman-teman? Apakah Rasulullah pernah mengajarkan cara seperti ini? Mendoakan jemaahnya supaya tabungan jemaahnya menjadi nol bagi yang tidak mau bersedekah, bagi yang tidak mau menyerahkan tabungannya kepada Ustadz Yusuf Mansur ini. Ini bukanlah metode sedekah yang diajarkan oleh Rasulullah. Na'udzubillah. Coba sekali-kali teman-teman yang menyaksikan video ini, jika seandainya teman-teman berjumpa dengan beliau, Ustadz Yusuf Mansur, coba minta sedekah kepada Ustadz Yusuf Mansur. Mintanya jangan tanggung-tanggung, jangan minta 100.000, 500.000, jangan tanggung-tanggung, coba minta kunci mobilnya. Minta mobilnya. Ustadz, coba sedekahkan kepada saya mobilnya. Atau minta sertifikat tanahnya, rumahnya sekalian. Coba minta. Seperti apa yang dia lakukan kepada jemaahnya. Saya di sini teman-teman tidak mengajarkan teman-teman semua untuk kikir, untuk pelit. Namun yang saya kritik di video ini adalah metode sedekah Ustadz Yusuf Mansur yang memaksa jemaahnya. Sedekah itu baik dan pasti akan dibalas oleh Allah. Bukan hanya sekedar dibalas oleh Allah dengan harta yang melimpah. Dan kita juga tidak boleh mengharapkan balasan seperti itu. Jika kita bersedekah 100.000, maka kita akan mendapatkan 1 juta. Jangan harapkan seperti itu, tapi harapkan sedekah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Niatkan sedekah kita tulus, ikhlas, hanya semata karena Allah. Oke, itu teman-teman videonya. Jadi intinya adalah mau dipaksakan bagaimanapun orang-orang yang berpikir terbuka, yang misalkan yang enggak ortodok atau misalkan enggak nerima begitu saja omongan orang yang klarifikasi, karena nggak bisa cuma sekedar klarifikasi terus menghapus semua dosa-dosa orang itu, atau misalkan jejak digitalnya itu dihapus, nggak bisa, karena itu fakta gitu. Nah, orang-orang yang berakal sehat seperti ini memang ya selalu memberikan fakta dan kenyataan itu bohong menurut dia kayak gitu. Itu intinya seperti itu teman-teman. Nah, jadi pertanyaan adalah kenapa saya masih memberikan video-video short tentang Yusuf Mansur yang berkaitan dengan sedekahnya, yang berkaitan dengan pikiran, pola pikir dia, dan berkaitan dengan cara dia ngeles dan lain-lain. Itu kenapa videonya lama itu kita bahas lagi? Karena ya ini masih berkaitan dengan Yusuf Mansur itu tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia lakukan pada para investor ini, terutama para ibu-ibu ya teman-teman, dan termasuk korban batubara juga sebenarnya. Sehingga hal ini tidak akan menghentikan saya. Video-video itu akan terus muncul, akan terus dibahas sama orang itu, karena ya memang sebenarnya kontroversial dan itu banyak yang menyesatkan juga. Sehingga saya bahas itu agar teman-teman sadar bahwasanya Yusuf Mansur itu dulu seperti ini gini-gini. Sekarang mau berubah? Enggak. Faktanya kenapa saya katakan enggak, dia itu nggak mau untuk ketemu dengan teman-teman para korban ini, dan dia nggak mau bertanggung jawab secara langsung gitu, bertemu dan ya semua orang ini ditemui gitu, nggak mau gitu ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran kita. Kita ini jangan terpesona dengan penampilan luarnya gitu, jubah atau bagaimana, atau terpesona dengan bujuk rayu orang yang misalkan suka mengatakan lah, ya kita gabung di investasi ini investasi syariah, ini investasi halal, ini anti riba, bla 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 kayak gitu. Dan itu hukumnya sudah jelas dalam hukum Islam itu bahwasanya itu haram. Tapi dia menyebutkan anti riba, terus dia menyebutkan syariah. Udah jelas-jelas itu halal, tapi mereka melabeli syariah. Dan saya katakan apapun label yang dikeluarkan daripada MUI, misalkan lembaga Dewan Syariah Nasional itu, apapun lah, kalau itu bertentangan dengan nasihat-nasihat Rasul gitu, sunnah Rasul itu, hadis-hadis dan firman Allah itu, ya menurut saya, ya saya lebih patuh pada itu gitu daripada Dewan Syariah Nasional lah. Pokoknya terserah lah intinya gitu. Ya
Kalau misalkan teman-teman masih menggunakan misalkan gini, wah ini kan mereka pakai sholawat nih, jadi mereka ini orang-orang baik gitu. Enggak gitu teman-teman. Ada orang-orang munafik yang menggunakan kata-kata seperti itu untuk kepentingan dia pribadi. Memang ada. Kita harus akui itu, dalam Islam itu sudah dijelaskan bahwasanya orang-orang munafik itu selalu ada gitu. Dan itu mereka jangankan Tuhan yang dipersekutukan gitu, setan pun akan dia persekutukan gitu ibaratnya. Padahal dia itu teman setan gitu. Jadi kalau misalkan ini cuma cerita aja, kalau misalkan nanti ada persaksian gitu ya, ada misalkan nanti ada peradilan Allah gitu, akan berjanji, wah saya bukan teman setan, mungkin kayak gitu. Setan itu yang menyesatkan saya, tapi dia bukan teman saya, mungkin kayak gitu. Itulah orang-orang munafik itu ya teman-teman. Jadi hati-hatilah kalau misalkan teman-teman mau bergabung dalam bisnis-bisnis seperti ini. Dan ya ini mungkin salah satu cara saya untuk membantu teman-teman di luar daripada pokok permasalahan yang memang sedang terjadi. Kenapa? Karena tekanan publik media sosial itu dibutuhkan untuk teman-teman ini bisa survive, bisa bertahan, dan bisa terus lanjut untuk berjuang. Nah, kalau kita tidak memberikan bukti bahwasanya sifat asli Yusuf Mansur itu seperti ini, ya kita akan sulit teman-teman. Karena dia itu terus pakai media besar, pakai TV, pakai media sosial dia untuk seolah-olah dia orangnya ya begitulah gitu teman-teman. Ya sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.